Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok daring dengan PP Ibu Suryati. Pada saat ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Widuri Permatasari, CGP Angkatan 10, dan saya berperan sebagai supervisor. Selanjutnya, dalam kesempatan ini ada Bapak Tata Sungkawa. Hai Pak Tata. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini berperan sebagai coach. Kemudian yang ketiga Bapak Asep Kurniawan berperan sebagai coach. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Tata. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Oh iya, Bapak hari ini akan melaksanakan coaching ya Pak ya bersama Pak Asep. Iya Bu, saya ingin Ibu menjadi observer saya untuk mengamati pelaksanaan coaching nanti. Baik Pak, nah apa saja persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk melaksanakan coaching nanti bersama Pak Asep? Ini Bu, saya membuat agenda dan kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan coaching, juga mempersiapkan diri agar bisa melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Itu mungkin Bu. Baik Pak Tata, kemudian apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Sampai nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dibicarakan, Bu. Kompetensi apa yang ingin Bapak fokuskan? Saya ingin memfokuskan kompetensi kehadiran penuh agar saya nantinya dapat mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan rasa. Kemudian apa indikator keberhasilan dari pelaksanaan coaching nanti? Indikator keberhasilannya ini Bu, saya dapat menemukan solusi dari suatu permasalahan dan dapat mengimplementasikannya. Itu mungkin Bu. Apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan coaching nanti? Saya berharap pelaksanaan coaching ini dapat berjalan dengan lancar dan saya dapat mengembangkan semua kompetensi saya. Dan seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa, serta menemukan solusi dan mengimplementasikannya, Bu. Baiklah Pak, selamat melaksanakan coaching ya Pak, semoga lancar dan apa yang menjadi tujuan Bapak dan tujuan dari pelaksanaan coaching ini dapat tercapai. Amin. Amin ya Rabbal Ya, Alamin. silakan Bapak untuk melaksanakan coaching bersama Bapak Asep Kurniawan. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Sep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Tata. Baik, dalam coaching ini langkah awalnya saya akan menanyakan apa topik atau agenda percakapan kita kali ini, Pak Sep. Gini Pak, saya ingin membahas tentang seorang murid di kelas 7 yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu terlambat dengan menerima materi, sampai-sampai membaca dan menulis pun belum lancar, Pak. Oh begitu. Baik Pak Sep, apa yang ingin Anda dapatkan dari percakapan ini mungkin? Gini Pak, saya ingin menemukan cara yang efektif untuk membantu murid tersebut agar bisa lebih baik lagi dalam menerima materi, seperti membaca dan menulis, Pak. Oh baik Pak Sep. Situasinya sekarang seperti apa Pak Sep? Murid ini sering kesulitan mengikuti pelajaran. Dia terlambat dalam menerima materi dan masih belum lancar membaca dan menulis, sehingga sering tertinggal dari teman-temannya. Oh seperti itu ya. Mungkin apa yang mempengaruhi hal tersebut Pak Sep? Mungkin kalau menurut saya ada beberapa faktor, Pak, seperti untuk gurunya sendiri, Pak ya, metode pengajaran yang mungkin yang kurang Iya. sesuai, terus Oh,
kurangnya dukungan di rumah gitu Pak, orang tua juga kurang mendukung. Bahkan mungkin ada masalah lain juga mungkin Pak yang belum teridentifikasi. Mungkin Oh, seperti seperti itu itu ya. Pak. Ya. Nah, situasi yang diinginkan seperti apa, Pak Sep? Situasi yang saya inginkan mungkin saya ingin murid tersebut Pak bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik gitu Pak, serta meningkatkan Iya. kemampuan murid tersebut khususnya membaca dan menulis. Oh, iya. Apa yang bisa membuat hal itu terwujud, Pak Sep? Mungkin yang pertama itu dengan menerapkan metode pembelajaran yang lebih personal Pak. Terus yang Oh, kedua mungkin ya Pak ya, jadi memberikan lebih banyak waktu dan perhatian. Dan yang iya. ketiga, bekerja sama dengan orang tua ataupun tenaga ahli untuk membantu perkembangan anak tersebut, Pak. Oh, seperti itu ya. Nah, sekarang gagasan apa yang bisa Pak Asep usulkan sesuai deskripsi permasalahan di atas? Saya perlu mengumpulkan informasi, mungkin, selain itu, Pak ya, Iya, selain iya, mengumpulkan informasi, mungkin saya berpikir untuk membuat rencana pembelajaran individu gitu, Pak, atau oh iya, RPI yang disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut, oh serta iya, ya melibatkan orang tua gitu, Pak, untuk menangani anak tersebut. Ataupun jika perlu, ya mencari konselor Pak lah, supaya, oh perkembangan anak tersebut bisa lebih baik. iya. Baik, Pak Asep. Apa yang harus disiapkan untuk hal itu? Ya mungkin sama seperti tadi Pak lah, ya jadi yang pertama itu saya, mencari informasi dulu terkait mengapa siswa tersebut bisa seperti itu. Mungkin yang Iya, iya. kedua, saya itu sering konsultasi lah dengan orang tua, supaya di rumah juga dipantau perkembangannya. Dan yang ketiga, ya berkolaborasi dengan konselor gitu, Pak. Oh Mungkin iya, itu, Pak Pak. Asep. Iya. Apa yang bisa memastikan hal itu berjalan? Eee, Berjalan, Pak, ya. Jadi Ya. komunikasi yang baik dan konsisten dengan murid mungkin, Pak, ya, orang tua dan tim pendukung. Juga memastikan bahwa RPI dilaksanakan dengan baik dan dievaluasi secara berkala mungkin, Pak, itu, Pak. Oh iya. Nah, sekarang apa kriteria yang diinginkan untuk memastikan rencana ini berhasil, Pak Sep? Kriteria keberhasilannya termasuk peningkatan kemampuan murid mungkin Pak dalam menerima materi, membaca dan menulis. Ya. Jadi, di dalam pelajaran itu kemampuan muridnya dapat meningkat Pak. Oh, seperti itu. Nah, apalagi yang perlu dipertimbangkan oleh Pak Asep selain hal yang di atas? Saya perlu memastikan Pak adanya dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat dan melakukan penyesuaian terhadap RPI jika diperlukan gitu Pak. Oh, gitu, Pak Sep. Nah, sekarang ini Pak Sep, jadi eh, setelah mempertimbangkan uraian Pak Asep barusan, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi, Pak Asep? Mungkin yang pertama saya kembali lagi Pak ke yang tadi, jadi mengumpulkan informasi dulu gitu Pak, informasi Iya, lebih iya. lanjut tentang kebutuhan murid tersebut, kemudian menyusun RPI yang sesuai, terus dan mengatur pertemuan orang tua dan konselor sekolah gitu Pak. Oh, gitu, Pak Asep ya. Nah, bagaimana Anda bisa memastikan hal ini berjalan dengan baik, Pak Asep? Mungkin Pak, dengan komunikasi yang baik dan konsisten dengan semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa RPI dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala Pak. Oh, gitu ya. Nah, eh, siapa yang mungkin Pak Asep perlu dimintai dukungannya? Eee, Rekan sejawat atau siapa saja yang bisa dimintai, Pak Asep? Mungkin saya perlu dukungan dari semua pihak, Pak, seperti Iya, kepala sekolah, rekan sejawat guru, orang iya. tua, konselor di sekolah, ataupun psikolog yang dari luar gitu, Pak. Oh, begitu ya, Pak Asep.
Nah, sebagai pertanyaan penutup ya Pak Sep, apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini oleh Pak Sep? Mungkin yang dapat disimpulkan Pak ya, jadi saya telah merencanakan langkah-langkah untuk membantu murid dengan kebutuhan khusus agar bisa lebih baik dalam menerima materi, membaca dan menulis, serta memastikan kualitas pembelajaran itu masih terjaga, Pak. Oh, betul Pak Sep. Nah, mungkin untuk kucing ini dicukupkan sekian Pak Sep. Ya, Terima kasih Pak Sep telah meluangkan waktu untuk kucing dengan saya. ya, terima kasih Pak. Semoga bisa bermanfaat dari kegiatan ini ya Pak Sep. Ya, amin. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Sep. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tata. Alhamdulillah Pak Tata sudah selesai ya pelaksanaan coachingnya dengan Pak Asep. Ya, Bu, alhamdulillah. Ya, nah bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching tersebut? Alhamdulillah Bu, setelah melaksanakan coaching, saya senang karena dapat melaksanakan coaching bersama Pak Asep dan pelaksanaan coaching pun berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan coaching tadi itu sudah tercapai? Tujuan pelaksanaan coaching tadi adalah untuk menemukan strategi dalam menyelesaikan, gitu Bu. Karena ada siswa yang berkebutuhan khusus, terutama di beliau itu atau dia itu kurang paham menerima materi, bahkan membaca dan menulis pun juga belum lancar. Nah, dan dengan hasil coaching tadi saya berharap atau Pak Asep juga saya memberikan pemahaman, Pak Asep juga berharap bahwa apa yang hasil coaching bisa menyelesaikan hal tersebut, Bu. Baiklah. Nah, dari beberapa kompetensi yang tadi ingin dicapai oleh Bapak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Saya merasa kalau saya masih belum optimal dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali potensi sehingga Kuci dapat menemukan solusi secara tepat, Bu. Nah, setelah melaksanakan coaching tadi, indikator keberhasilan apa yang sudah Bapak capai? Indikator keberhasilannya dari kucing yang telah saya laksanakan tadi adalah kucing sendiri, dalam hal ini Pak Asep ya Bu, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Baiklah Pak Tata, saya akan menjelaskan tadi hasil dari observasi atau pengamatan saya terhadap pelaksanaan coaching yang telah Bapak laksanakan bersama Pak Asep. Nah, Ya, tadi silakan Bu. Ya, nah tadi menurut saya pelaksanaan coachingnya alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Tadi Pak Tata sudah memiliki 3 kompetensi mulai dari mendengarkan aktif, kehadiran penuh, kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan rasa. Nah, tadi di saran saya untuk pelaksanaan coaching berikutnya itu supaya lebih santai gitu Pak. Tadi saya terlihat seperti situasinya sangat resmi begitu Pak ya. Nanti lain kali bisa lebih santai supaya salah satunya mungkin dari intonasi ya Pak ya. Jadi biar nanti lebih santai, lebih rileks begitu ya, sehingga pelaksanaan coachingnya itu terasa lebih tidak tegang begitu ya Pak ya. Kemudian tadi untuk alur tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya juga semua sudah dilaksanakan sampai menemukan solusi dari permasalahan yang memang tadi Bapak Asep kemukakan ya tentang siswa yang memiliki kebutuhan khusus dan kesulitan dalam menerima
materi, terutama dalam menulis dan membaca. Sehingga salah satu solusinya tadi dengan melaksanakan rencana pembelajaran individual. Nah, satu lagi Pak, tadi alangkah lebih baiknya untuk di alur tirtanya, tadi kan ada dengan rasa juga. Nah, diantaranya memperhatikan, mengapresiasi. Nah, terkadang tadi ketika terkadang saya sendiri pun ketika pelaksanaan coaching lupa untuk mengapresiasi, terkadang mengangguk atau senyum biar lebih rileks gitu Pak ya, terlihatnya seperti itu. Ya, dan ada merangkumnya dulu Pak. Tadi jadi ketika Pak Asep tadi menyampaikan permasalahannya, mungkin ada beberapa yang bisa dirangkum dulu, tidak langsung dalam bentuk pertanyaan seperti itu Pak. Begitu saja, itu saran dari saya. Terima kasih untuk hari ini saya telah diberikan kesempatan untuk menjadi observer dari coaching yang Bapak Tata dan Bapak Asep Kurniawan laksanakan. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan, ataupun kalau misalnya ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.